Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati, pengurus Empat Kota Pekalongan yang saya hormati, Bapak Ibu tim mentor pelatihan sholat khusyuk Kota Pekalongan, dan yang saya hormati pengurus Masjid Al-Amin Binagria yang saya muliakan. Menyingkat waktu, marilah kegiatan praktek sholat khusyuk ini segera kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa li kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, perlu sebelum pelaksanaan langsung peragaan sholat khusyuk bahwa untuk mengkondisikan awak kita, diri kita supaya kekhusyukan itu ada dalam sholat, perlu kami jelaskan, yaitu pertama, sudah memahami dan menghayati pentingnya sholat secara khusyuk. Yang kedua, mempunyai himmah atau niat dan tekad yang kuat untuk supaya selalu melatih diri untuk sholat itu khusyuk. Yang ketiga, kata kunci supaya khusyuk itu antara lain satu, mengandalkan doa kepada Allah supaya dikaruniai khusyuk, karena hakikatnya kekhusyukan itu fadl, karunia dari Allah. Yang kemudian, paham bacaan sholat ya dengan mengerti arti-artinya. Yang ketiga, menghayati gerakan sholat. Yang keempat, ingat Allah sepanjang sholat atau zikrullah. Wa aqimus sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Yang kelima, kita yakini bahwa ruh sebetulnya yang mengatur batang tubuh kita atau badan manusia seluruhnya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, perlu dipahami siapa sebetulnya ruh itu. Dialah ruh, hidup, ya kehidupan diri kita ini. Itulah ruh yang hidup berasal dari Allah, itu keyakinan agama kita, dan kembali kepada Allah. Manusia dengan pengertian ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa bagi seseorang kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sebenarnya lah telinga kita yang mendengar ini adalah sifatnya Allah SWT. Mata yang melihat ini itu adalah sifat bahasanya Allah. Mulut yang berkata-kata adalah sifat kalam Allah. Telinga, mata, mulut hanyalah alat semata. Yang mendengar, melihat, berkata itu adalah pancaran dari sifat-sifatnya Allah. Maka marilah kita bertasyahud, bersaksi la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Semua daya dan kekuatan adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud. Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dialah Allah bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Terlebih lagi di saat kita sholat, kita harus meyakini kita bersama Allah, kita dilihat Allah, disaksikan Allah, diawasi oleh Allah, bersama Allah, dan kita kembali kepada Allah. Hadirin hadirat yang berhormat, marilah kita mulai mempraktekannya dengan cara kita berdiri tegak, rileks saja, yang nyaman menghadap kiblat. Lepaskan pikiran dari semua urusan dunia, pekerjaan, dagangan, keluarga, penyakit, permasalahan, stres, dan lain-lain urusan duniawi. Semua lepaskan, lepas kalau kita akan sungguh-sungguh menuju sholat yang khusyuk. Beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita bertobat, memohon tobat dari semua dosa kita, maksiat dan kesalahan yang kita lakukan sejak masa kecil, masa muda, masa tua, dan hingga sekarang dan yang akan datang. Baik itu dosa besar atau kecil, yang kita sengaja ataupun tidak, dan maksiat yang disamakan, dirahasiakan, atau secara terang-terangan kita mohon bertobat kepada Allah dengan iringan doa. Wasilah surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma rzuqna tuma'ninata wal khusyuk. Allahumma rzuqna khusyuk fi sholatina, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya diperlukan kita berkontemplasi, merenungkan perjalanan ruh kita menghadap Allah. Liqah, silah, yaitu dengan cara hati kita mengingat kepada Allah. Kontemplasi atau perenungan ini dimulai dari mengingat kematian, membayangkan saat terjadinya nanti sakaratul maut. Ruh kita, yakni hidup kita ini, bayangkan ruh kita saat itu berada di telapak kaki, terus menuju ke betis, menuju kematiannya, lutut, paha, kelamin, sampai di perut. Di situ ruh berputar-putar ke arah jantung, ginjal, paru-paru, sampai ke leher, dan ke puncak sakaratul maut di tenggorokan hingga ke ubun-ubun, dan keluarlah ruh kita tinggal di alam barzakh, alam kubur, sampai hari kiamat. Ruh menghadapi hari kebangkitan yaumul ba'ats ke alam
buku catatan amal pertanggungjawaban timbangan mizan meniti jembatan siratal mustaqim diperlihatkan oleh Allah ruh neraka dan surga berakhir kepada Allah memohon pertolongannya. Ya Allah nyuwun pitulung panjenengan ya Allah nyuwun kawasan panjenengan Allah